Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang, terus 7 koin, 8 pedang, Queen of Cups, 9 pedang, King of Wands, 5 pedang, Page of Pentacles, 3 pedang, dan kartu 10 koin ya. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan Mei 2025 adalah kartu The Sun ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan ya. Jadi sepertinya selama bulan Mei yang akan datang ya, sebagian besar dari kalian sepertinya memang ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru. Jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terlihat lebih jelas selama bulan Mei ya. Fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang tiba-tiba akan mendapatkan kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, kejelasan dari seseorang, dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya memang ada yang lagi menunggu sebuah kejelasan dari orang lain ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang lagi mencoba gitu ya untuk memahami ulang sebuah situasi dalam kehidupan kalian sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda untuk apa? Untuk menemukan kejelasan yang kamu inginkan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The World dan 10 cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian sambil apa? Sambil mengejar target kebahagiaanmu sendiri, Capricorn ya, 10 cawan. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu coba rampungkan? Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi, dengan kartu The Sun sebagai tema utama bisa dikatakan ya, untuk bulan Mei memang ada unsur kejelasan yang akan kamu terima nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 4 pedang. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir gitu ya, sebelum bisa mengambil tindakan dan keputusan ya, dikarenakan mungkin ada pertimbangan mendalam yang perlu dilakukan terlebih dahulu nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih lama, lebih panjang ya, sebelum mengambil langkah dan keputusan di minggu pertama nanti. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei kalian tuh ditantang gitu ya untuk melakukan proses evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Jadi kira-kira apa yang perlu ditinjau ulang Capricorn? Misalnya mungkin perlu untuk meninjau kembali ya kondisi pekerjaanmu, kondisi keuanganmu, mungkin ada yang akan meninjau ulang hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya. Ini tantanganmu kali ini Capricorn ya, 7 koin. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu ya. Kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar sebuah tujuan di masa lalumu ya. Oke, sekitar bulan April lihat ada kartu Queen of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang kartu lagi mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan apapun juga ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 9 pedang nih. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk berpikir tenang, berpikir positif. Kenapa? Soalnya memang ada yang terlalu overthinking nantinya. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif ketika menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya Capricorn ya. Ini fokus pikiranmu, 9 pedang ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu King of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi selama minggu kedua memang ada semangat tinggi, motivasi besar untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya. Oke, misalnya mungkin lagi semangat tinggi nih untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan dan rintangan kecil ya. Jadi sepertinya selama minggu ketiga memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber masalah kecil yang telah kamu hadapi akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih bersabar selama minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Page of Pentacles yang
yang melambangkan proses belajar ya. Jadi untuk bulan Mei, orang lain akan menilaimu tuh lagi butuh waktu untuk belajar ulang ya. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 3 pedang. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar gitu untuk bisa menyelesaikan sumber kekecewaan yang pernah kamu hadapi selama ini. Sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Ini harapan terbesarmu Capricorn. Oke? Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 10 koin. Jadi sepertinya selama minggu keempat pikiranmu kembali fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin fokus untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga. Dan jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan abundance ataupun kelimpahan. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi memang ada unsur kelimpahan materi yang akan kamu terima selama minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 koin, terus The Hangman, 9 pedang, dan 8 tongkat. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya 4 koin dan The Hangman. Oke, kedua kartu ini sama-sama melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih menantikan sebuah berita penting ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan dan lain-lain. Jadi silakan cari dulu kejelasannya, silakan cari dulu kabarnya ya, informasinya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Bagiannya bisa diartikan memang ada yang akan mencoba gitu untuk memahami ulang situasi dalam pekerjaan dan keuangan sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Mungkin dikarenakan ada yang pernah mengalami ketidakjelasan akhir-akhir ini. Jadi otomatis kan tuh lagi mencari kejelasan ya untuk bulan Mei. Apalagi tema utamamu juga kartunya The Sun ya, unsur kejelasan. Jadi untuk bulan Mei nanti secara keseluruhan pikiranmu lagi fokus untuk mencari kejelasan mengenai pekerjaan dan keuangan, dan tenang saja, tidak menutup kemungkinan sepertinya kejelasan tersebut tetap akan kamu dapatkan kok ya untuk bulan Mei nanti. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 9 pedang dan 8 tongkat. Oke, jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa yang perlu untuk dibicarakan Capricorn? Misalnya mungkin lagi siap nih untuk memulai percakapan ya, memulai PDKT dengan orang yang kamu sukai, mungkin lagi siap untuk berdiskusi dengan pasangan, untuk berkomunikasi dengan dia dan lain-lain. Akan tetapi hati-hati, di sebelahnya ada kartu 9 pedang. Mungkin sepertinya memang ada yang terlalu overthinking nantinya ya. Mungkin terlalu kepikiran mengenai hubungan cinta yang sedang kamu jalani selama ini ya. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif ya, dan ingat tema utamamu The Sun. Jadi secara keseluruhan memang ada unsur kejelasan yang akan kamu terima nantinya dalam hubungan cinta ya. Jadi kejelasan akan kamu terima dari pasangan, dari orang yang kamu sukai, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan selalu berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.